Pemerintah memastikan status peserta bantuan iuran atau PBI BPJS yang sempat nonaktif akan kembali aktif secara otomatis dalam waktu 3 bulan, sembari dilakukannya pemutahiran data penerima bantuan tersebut. Jadi bagaimana proses pemutahiran ini dilakukan agar bisa lebih tepat sasaran dan bagaimana jika masih ada yang membutuhkan namun tidak masuk dalam kategori tersebut. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, yakni Ketua YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Niti. Waalaikumsalam, selamat malam juga Mas Herlambang. Terima kasih sudah berkenan bergabung dan kami juga harus disclaimer bahwa kami juga sudah mencoba mengundang Menteri Sosial Saifullah Yusuf, namun sayangnya belum dapat bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Langsung saja saya ke Mbak Niti. Jadi Senin kemarin DPR dan pemerintah sepakat untuk kemudian memperpanjang masa waktu disebut transisi begitu 3 bulan. Apakah kemudian YLKI mendapatkan laporan mereka yang kemarin nonaktif sudah bisa berobat lagi, Mbak Niti? Iya, sebenarnya YLKI juga sudah membuka posko pengaduan. Untuk saat ini pun sudah mencapai 34 pengaduan dan sebenarnya ini terus akan bertambah ketika memang permasalahan ini belum terselesaikan dengan baik. Memang mayoritas dari pengaduan itu yang mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa menggunakan dari BPJS tersebut gitu. Dan ketika mereka mau melakukan aktivasi atau reaktivasi ini, uh, prosedurnya cukup berbelit dan juga sangat membingungkan gitu. Jadi konsumen itu dilempar-lempar dari satu instansi ke instansi lain sehingga tidak ada penyelesaian yang berarti gitu. Hmm. Nah, ini yang juga menjadi catatan bahwa setiap prosedur kebijakan ini perlu yang ada namanya apa namanya ya, atas dasar teknis yang baik gitu. Jadi bukan hanya semerta-merta karena adanya birokrasi ataupun karena adanya misalnya pemangkasan pendanaan. Nah, jadi yang terdampak adalah konsumen itu sendiri gitu. Nah, sampai saat ini pun sebenarnya masih berproses untuk bagaimana konsumen itu bisa mengusahakan reaktivasi kembali gitu. Bagaimana mereka bisa untuk mendapatkan hak jaminan kesehatan Oke, kembali gitu. baik. Mbak Niti, jadi sejauh ini setelah kemarin hari Senin disebutkan akan diperpanjang, akan direaktivasi, jadi yang dibantu, yang diadvokasi teman-teman YLKI ini apakah memang sudah aktif kembali atau jangan-jangan masih nonaktif, Mbak? Ya, sebagian dari mereka adalah yang memang benar-benar merasa dirugikan, maka mereka benar-benar untuk memperjuangkan adanya reaktivasi kembali gitu ya. Hmm. Nah, sebagian juga yang sebenarnya memang ada sebagian masyarakat yang sekiranya tidak tepat sasaran, tapi memang yang kami highlight ini adalah konsumen-konsumen yang rentan ataupun yang memang benar-benar berhak mendapatkan dari jaminan kesehatan PBI tersebut gitu. Hmm. Jadi tergantung dari kasus ataupun dari segmentasi peserta tersebut. Tapi memang dari segala segmentasi konsumen yang dinonaktifkan, ada pelanggaran hak konsumen atas informasi Hmm. bahwa mereka tidak diinformasikan terlebih dahulu dan juga tidak ada masa transisi untuk mereka yang sekiranya diberitahukan dulu untuk melakukan banding ataupun mereka yang sekiranya menerima untuk diputus penonaktifannya untuk dilakukan transisi dengan pembayaran mandiri gitu, Oke, sehingga oke. tidak ada kekosongan. Oke, jadi kalau kemudian Anda melihat ada pelanggaran hak konsumen seperti tidak diberitahu, tidak ada masa transisi tadi, apa yang bisa dilakukan teman-teman YLKI dalam mengadvokasi ini? Benarkah somasi ke pihak Kemensos begitu, Mbak Niti? Ya, ini tentu menjadi suatu peringatan keras bahwa setiap kebijakan itu tidak serta-merta untuk diberlakukan tanpa ada kajian dan juga tanpa adanya perhitungan terhadap dampak-dampak dari penonaktifan tersebut kepada masyarakat gitu. Mhm. Sehingga seharusnya ada yang namanya kajian terlebih dahulu bagaimana prosedur yang paling ideal. Memang yang ideal itu adalah ketika pengklarifikasian data atau verifikasi itu petugasnya bisa datang kepada rumah-rumah dari peserta untuk mengkonfirmasi apakah benar-benar layak untuk diberikan bantuan atau memang sebenarnya tidak layak untuk diberikan bantuan atau tidak tepat sasaran Mhm. gitu. Jadi harusnya ada prosedur itu secara di awal dan juga Oke. masa transisi untuk konsumen bisa melakukan banding untuk mengajukan untuk tidak dinonaktifkan atau memang bagaimana transisi ini bisa untuk dari yang tadinya PBI menjadi mandiri gitu. Oke. Sehingga tidak ada putus atau kekosongan dari Mhm.
hak jaminan kesehatan. Oke, sejauh ini yang dibantu atau diadvokasi teman-teman YLKI, seberapa banyak yang sudah melakukan banding untuk melakukan reaktivasi tadi? Dan sebetulnya seberapa sulit kalau Anda tadi mengatakan dilempar-lempar antar badan atau lembaga? Iya, pengaduan ini sebenarnya masuk dari berbagai daerah gitu ya. Tapi Mhm. memang yang kami lihat ini, prosedur dari reaktivasi ini dilakukan di daerah masing-masing atau mungkin, harus ke kelurahan ataupun mungkin, eee, ke dinas sosial. Jadi, apa namanya, untuk yang namanya advokasi ini, kita pengumpulan data dan juga diinformasikan kepada Kementerian Sosial bahwa sudah ada, eee beberapa pengaduan yang masuk gitu. Sehingga, dalam sisi advokasi kami secara general untuk memperingatkan kepada Kementerian Sosial untuk segera memperbaiki terkait dengan sistem reaktivasi tersebut gitu. Mmm. Nah, akhirnya diberlakukanlah, apa namanya, masa transisi untuk diperpanjang sampai 3 bulan ini kan, karena memang ada suara-suara dari masyarakat ataupun dari konsumen yang menjerit ketika memang mereka tidak bisa mendapatkan hak kesehatan tersebut Oke. gitu. Jadi, seharusnya kami melihat ini harus ada satu pintu saja untuk melakukan reaktivasi dan itu harusnya, dekat dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak dilempar-lempar dan juga, tidak berbelit dan, mengalami kebingungan gitu. Oke. Jadi, pemerintah daerah pun juga turut harus hadir dalam hal ini. Oke, berarti kalau dalam masa transisi 3 bulan ini, apa yang kemudian didorong oleh YLKI agar semuanya bisa satu pintu, biar masyarakat terutama di daerah, ini tidak dilempar-lempar dan bingung harus ke dinas mana mengurusnya begitu, Mbak Niti? Iya, kami melihat ketika memang, suatu, keadaan darurat yang memang harus ditangani dengan cepat, memang sebenarnya rumah sakit itu tidak boleh menolak. Tapi mereka juga dilema bahwa apakah, ini bisa diklaim ke BPJS atau tidak. Karena kalau Mmm. tidak diaktifkan kembali, maka akan menjadi permasalahan di klaim Rumah di sakit. prosedur klaim dari rumah sakit. Mhm. Nah, ini seharusnya juga dalam sisi konsumen, sebenarnya kan ada yang namanya BPJS 1 gitu. Tapi memang BPJS itu, berkomunikasi dengan misalnya dinas sosial ataupun pemerintah daerah. Harusnya memang ada satu pintu yang namanya kanal pengaduan dan itu datanya terintegrasi harusnya. Jadi ketika datanya itu terintegrasi, baik itu dilayani di rumah sakit sekalipun, itu harusnya sudah bisa diaktifkan kembali reaktivasi. Jadi, eee, instansi-instansi terkait dari BPJS ataupun dari dinas sosial ataupun Kementerian Sosial, kelurahan dan rumah sakit itu bisa untuk mengintegrasikan data. Jadi, pengaktifan kembali tersebut, bisa dilakukan dengan cepat gitu. Apakah memang untuk, dilakukan, pembayaran secara mandiri Mhm. ataupun memang mereka benar untuk, mendapatkan bantuan dari PBI tersebut. Ya, oke. Karena memang penyelesaian secara cepat juga mempercepat pula penanganan medis yang dibutuhkan oleh para masyarakat. Terima kasih atas waktu dan insight dari Anda, Mbak Niti Emiliana, Ketua YLKI telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mbak.